Vaksin massal COVID-19 di tanah air resmi dimulai. Vaksinasi perdana dilakukan di Komplek Istana Kepresidenan pada Rabu 13 Januari kemarin yang dipelopori oleh Presiden Joko Widodo. Suntikan pertama vaksin Sinovac kepada Presiden Jokowi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Profesor Abdul Muthalib. Bersamaan dengan Presiden, penyuntikan vaksin hari pertama juga dialami oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Yang tak luput dari perhatian publik, tampak hadir artis Raffi Ahmad yang mewakili kaum milenial untuk menjalani vaksinasi di hari perdana. Menariknya, usai menjalani vaksinasi, Raffi Ahmad dan Presiden Jokowi berbagi pengalaman mereka usai disuntikan vaksin Sinovac ke tubuh mereka. Setelah itu, beberapa saat kemudian, Raffi pun memposting tentang kondisinya yang baik-baik saja pasca menjalani vaksinasi. Sebagai orang nomor satu di tanah air, sikap Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac tersebut banyak mendapat apresiasi dari masyarakat, tak terkecuali dari kalangan selebriti tanah air. Penyuntikan vaksin ke tubuh Presiden Jokowi tak hanya bertanda dimulainya proses vaksinasi di tanah air, namun juga memberi contoh dan bukti langsung kepada masyarakat bahwa vaksin Sinovac tersebut aman. Selain itu, vaksinasi juga diharapkan bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 dan mengakhiri masa pandemi di tanah air. Jadi untuk peredaran vaksin ini ya aku setuju karena ini kan untuk kesehatan kita semua kan, ya kenapa enggak gitu, apalagi besok udah dicobain untuk Bapak Presiden Jokowi. Jadi untuk kita ya untuk demi kebaikan kita semua, biar cepat berhenti juga COVID-nya, biar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Ya, aku mau. Aku Tiara Andini, aku mau kasih tahu ke kalian semua bahwa kita harus patuh dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ya, jadi jaga kesehatan selalu, stay safe semuanya. Kabarnya sangat kabar gembira ya, karena emang itu berarti kan kebijaksanaan dari Pak Jokowi berarti ya. Ya terima kasih ke Pak Jokowi sudah memperhatikan rakyat Indonesia gitu kan. Ya kalau dari tanggapan gue sendiri, itu pasti benar-benar kabar yang sangat membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Ya pastinya aku seneng dan antusias banget untuk segera divaksin ya, karena kan itu supaya mempercepat juga corona ini berlalu gitu. Memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, dan buat masyarakat di rumah juga untuk selalu mencari berita itu jangan setengah-setengah, karena adanya vaksin ini tuh pro kontra ya, ada yang ragu, ada yang takut gitu. Pokoknya tetap cari sumber-sumber berita yang terpercaya, jadi jangan asal percaya kalau vaksin ini bakal bikin kita makin sakit lah itulah, jadi harus cari sumber yang terpercaya udah gitu. Sementara itu, vaksin Sinovac juga ternyata telah mendapat rekomendasi dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang mana MUI sendiri mengeluarkan fatwa kehalalan vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Dan seperti inilah penjelasan pihak MUI terkait fatwa tersebut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2001 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd China dan PT Bio Farma Persero yang kita kenal dengan Sinovac ya. Sudah melakukan audit dari China sampai ke Bandung untuk memastikan apakah produksinya ini ada kandungan haram seperti halnya babi, apakah ada yang najis, umpamanya darah atau
berkenaan dengan seperti halnya dari jenis babi atau anjing. Bapak Ibu sekalian, kita perlu berobat manakala kita terkena penyakit. Karena setiap ada penyakit itu pasti ada obatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha anzalad da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawau wala tatadawau biharamin, rawahu Abu Daud. Rasulullah telah menyebutkan bahwa Allah telah menurunkan penyakit, itu pasti juga menurunkan obatnya, tapi jangan sampai kita berobat dengan sesuatu yang haram. Oleh karena itu, sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah sebelum melakukan vaksinasi merupakan hak asasi masyarakat Indonesia untuk menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, MUI dalam hal ini bertanggung jawab untuk meneliti dan untuk memeriksa, disebut dengan audit, sehingga akhirnya memutuskan keputusan fatwanya. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa di dalam kandungannya ini memang kita menyebutkan di dalam proses pembuatan vaksin ini platformnya virus yang dimatikan. Fasilitas produksinya hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID saja. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan virosel, sel inang bagi virus, penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian, formulasi, pengemasan. Nah, ini semua diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, kami tentu berkenaan dengan halalnya di MUI, toyibnya kami bekerja sama dengan POM. Itu fatwa MUI menegaskan bahwa COVID ini dapat dicegah dengan cara pencegahan kepada yang lain dengan Sinovac. Dengan beberapa nama tentunya, ada Coronavac, vaksin COVID-19, dan Vaxzevria. Itu 3 nama tapi satu jenis sebenarnya. Hukumnya adalah suci. Suci artinya di dalamnya tidak mengandung najis. Artinya tidak bersinggungan dengan najis. Toh bersinggungan dengan najis seperti najis mutawasito sudah dibersihkan secara syar'i. Lalu juga halal. Halal artinya ia tidak berkenaan dengan sesuatu yang haram dikonsumsi, haram untuk kita pakai. Nah, jadi suci itu berkenaan dengan najisnya, berkenaan dengan ketersinggungan dan elaborasinya, atau berkenaan dengan mungkin ketercampurannya. Sementara halalnya itu lebih pada soal konsumsinya. Soal nanti bagaimana kita mencari yang lebih efektivitas, saya pikir kewajiban negara untuk memberikan yang terbaik kepada bangsanya. Tapi yang ada sekarang adalah Sinovac. Ya bagaimanapun karena ini adalah kondisi yang sangat membahayakan dan korbannya sudah jelas. Karenanya kita ya menganjurkan agar dilakukan vaksinasi dengan seefektif mungkin, ya, tentu dengan jumlah penduduk yang memadai untuk melakukan pencegahan penularan pandemi COVID-19 ini. Ya kalau memang sudah dihalalkan sama pemerintah ya dianjurkan ya kita harus vaksin gitu loh. Ya mudah-mudahan ini kan yang pertama ya, yang pertama presiden yang akan vaksin, ya mudah-mudahan masyarakatnya juga mensupport dan ya harus vaksin demi menjaga COVID. Mau kalau memang katanya kemarin kan dengarnya umur 17 sampai 50 ya, 50 ke sana enggak, tapi ternyata Pak Jokowi sendiri kan udah 50 lebih ya nggak apa-apa, tapi kalau memang dianjurkan ya kenapa enggak? Vaksin itu salah satu yang kita perlukan untuk saat ini supaya kita bisa berjalan kembali normal. Tetapi yang paling penting adalah jangan melihat sesuai dengan yang kita harus tahu adalah asal itu adalah sudah menjadikan suatu standar dari WHO, efektivitasnya memang di atas 50%, pergunakan itu. Percayalah sama pemerintah. Saya yakin pasti ada kebaikan di sana. Jadi kalau misalnya kita wajib memakai vaksin, bukan hanya untuk kita sebenarnya, tetapi juga untuk saudara-saudara kita. Jadi vaksin itu memang perlu. Dan setelah ada vaksin, bukan itu segalanya terus langsung bisa jadi seperti biasa lagi. Tidak. Tetap kita harus yang namanya menjaga yang namanya protokol kesehatan. Itu penting.